Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Rizal Fadila dengan NIM 1904030200 dari kelas MBS 6G. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil revisi saya dari materi kelompok 2, yaitu tentang analisis keuangan, laporan keuangan. Adapun hasil revisi saya tentang pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu, keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai, yang sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang akan ditetapkan. Dan tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan menurut Nofdin M. Senutri dan Jahotman Purba dalam buku analisis keuangan untuk teknik dan ekonomi pada tahun 2021 menuliskan, jika ada 4 tujuan utama mengapa analisis laporan keuangan dilakukan. Tujuan laporan keuangan tersebut yaitu yang pertama, untuk penyaringan atau biasa disebut screening. Analisis laporan keuangan ini ditujukan untuk membaca, memahami, serta menyaring berbagai aktivitas bisnis yang akan dilakukan pada masa mendatang. Contoh aktivitasnya seperti merger, investasi, dan lain-lain. Yang kedua, untuk peramalan atau biasa disebut forecasting. Analisis laporan keuangan yang ditujukan untuk memprediksi kira-kira kondisi keuangan perusahaan di masa depan akan seperti apa. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang, apakah untung dan apakah rugi. Yang ketiga, untuk diagnosa atau diagnosis. Analisis laporan keuangan ditujukan untuk melihat kemungkinan terjadinya masalah dalam ruang lingkup bidang operasi dan keuangan, sehingga perusahaan atau pihak yang berkepentingan bisa membuat strategi untuk mencegah permasalahan itu terjadi kembali. Yang keempat, untuk penilaian atau evaluation. Analisis laporan keuangan ditujukan untuk mengetahui dan menilai prestasi manajemen, keuangan operasi, dan lain-lainnya. Penilaian ini juga ditujukan untuk melihat kinerja karyawan dan melakukan perbaikan atas hal yang dirasa masih kurang. Dikutip dari buku gambaran umum akuntansi manajemen pada tahun 2021 karya Harti Budianto. Analisis laporan keuangan memiliki sejumlah manfaat, yaitu yang pertama, dapat mengevaluasi hasil kerja divisi atau departemen dalam perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui hasil kinerja, pendapatan serta kemajuan atau perkembangan perusahaan. Yang ketiga, dapat mengetahui kemampuan keuangan perusahaan serta daftar hutang yang dimiliki. Yang keempat, dapat menentukan kebijakan perpajakan. Yang terakhir, dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan. Metode analisis laporan keuangan ini dapat melakukan analisis laporan keuangan. Diperlukan metode dan teknik analisis yang tepat. Tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, para pengguna hasil analisis tersebut dapat dengan mudah untuk menginterpretasikannya. Sebelum melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan langkah-langkah atau prosedur tertentu. Nah, inilah langkah-langkah atau prosedur tertentu yang dilakukan dalam analisis keuangan. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode ke depan. Kedua, kita harus melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus-rumus tertentu. Ketiga, kita harus melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Keempat, kita harus memberikan interpretasi kepada hasil perhitungan dan pengukuran yang telah kita buat. Yang kelima, kita membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Keenam, kita harus memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut.
Nah, dalam praktiknya terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai. Yang pertama itu analisis horizontal. Analisis cara ini dilakukan dengan melihat persentase kenaikan atau penurunan pada tiap pos di laporan keuangan dan dilakukan secara komparatif atau membandingkan. Cara horizontal dilakukan dengan keuangan untuk membuat tabel perbandingan aset lancar. Metode tabel di bawah ini memperlihatkan neraca perbandingan singkat periode 2 tahun PT 2 tahun Indonesia dengan analisis horizontal, dengan melihat perbandingan 2 atau 3 laporan keuangan atau analisis laporan keuangan. Nah, itu tadi hasil revisi saya tentang materi kelompok 2. Dan adapun kesimpulan yang saya dapat pada revisi saya, itu analisis laporan keuangan sangat perlu dilakukan. Memang sangat perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan karena dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang nantinya akan menentukan keputusan sebuah bisnis. Selain bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dan menentukan keputusan masa depan perusahaan, tujuan lainnya adalah untuk meyakinkan investor serta dapat digunakan untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar kepada pemerintah nantinya sebagai pemungut pajak. Ada 4 cara untuk melakukan analisis keuangan, diantaranya analisis horizontal, analisis vertikal, analisis common size, dan analisis rasio. Dalam melakukan analisis, kita semua harus melakukan laporan keuangan yang valid sesuai standar akuntansi keuangan atau biasa disebut SAK. Baik, demikian hasil revisi saya, baik itu kesimpulan dan pengertian, tujuan dan manfaat dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.